jamak qasar dan sebagainya yang semoga menambah wawasan dan pemahaman bagi kita semuanya di dalam beribadah nanti ketika kita melaksanakan manasik haji dan umroh ke Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Alhamdulillahirabbil. Untuk selanjutnya semoga Pak Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Abi Badawi yang akan menyampaikan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sedaya, pripun kabaripun enjang menika? Semangat nggih. Insyaallah. Sampun saya? Terus siap nggih? Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul adzim. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah enjang menika Gusti Allah paling kegiatan datang kita sedaya, paring kesempatan datang kita sedaya, paring nikmat ingkang arupi punapa kemawon sehingga kita saged sesarengan ing majelis ingkang estu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah insyaallah. Kok kalau tingali panjenengan nyawang kula kaya makhluk aneh ngono ya. Dereng kenal. Amargi dereng kenal nggih. Kaya makhluk asing ngoten. Kula tingali kok pandangannya itu beda gitu ya. Kalau Allah sampun disebut sebat dalem paringi asma Muhammad Badawi. Alon-alon nggih, Badawi. Mun cepet Badui ngoten. Di dalam wonten nek KTP ini panularan. Sejak tahun 93 KTP ini panularan, tapi sejak tahun 94 tinggalnya di perumahan Songgolangit. Gendan nggih. Lajeng napa malih? Putra kalih. Ping kalih. Tambah kali setunggal malih. Pinten Bu? Alhamdulillah anak pitu semebar. Saniki nang omah yang karek wong loro tok undang-unding, kemarin istri pensiun yo dinikmati nggih wis mangsane. Jadi anak saya ada yang di Mesir, ada 2 anak, nomor 6, nomor 7, SMA wonten mriku. Alhamdulillah yang nomor 6 kemarin pas ulang tahun nih, nikmati Gusti Allah. Pas ulang tahun 10 September diterima di Al-Azhar University. Jadi Bapak Ibu-ibu, saya dan teman-teman di Pondok Pesantren Gria Quran, PPTQ Gria Quran. Pondok yang capai yang ke-13 itu di Kairo. SMA-nya di sana. Sehingga kalau mau lanjut ke perguruan tinggi gampang, karek pindah berkas. Ora perlu tes dowu diri-diri jelimet gitu ya. Monggo menawi wonten putra wayah sanak kadang ingkang badhe ngersakaken niatke sekolah kuliah ning Al-Azhar
dipun titipaken dumateng dalem. Lulus SMP kita siapkan nggih. Kemudian anak saya yang lain ada yang di Yaman, ada yang di Serpong, ada yang di Surabaya, wis pokoknya nyebar. Alhamdulillah sebagian besar anak saya sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz. Kemudian saat ini kita hari-hari saya membersamai anak-anak di pondok pesantren tadi. Pondok pesantren Tahfidzul Quran Griya Quran. Menawi wonten putra wayah pengin ndadosaken putra wayahipun hafal Quran, monggo dipun titipaken dhateng dalem. Masalah biaya duweni pira, dene ora duwe ora usah bayar. Insyaallah Gusti Allah ingkang badhe paring rezeki. Ustaz, mampunya hanya 100.000 per bulan, wes ora masalah. Ustaz, putra kula kathah ngeten mboten mampu ngeten, wes ora usah bayar ora apa-apa. Sing penting niat golek berkah Gusti Allah insyaallah. Nomor kula dieling-eling mawon. 8 12 15 100 200 muda. Pinten? 8 12 15 100 200 pun apa toh? Nah, termasuk materi nanti pas sebetulnya tadi ya, Bapak Ibu-ibu tadi kemarin dan sampai tadi habis subuh sampai sebelum kesini sudah saya siapkan materinya, tak pindah ke flash disk, tak bukain flash disk, tak gawa arep lo kok hilang. Takdir Gusti Allah. Silakan nanti yang ingin materi yang ingin kami sampaikan singkat ini, ada sebuah buku yang satu buku ini kemudian saya ringkes dan sangat ringkes. Tapi qadarullah tidak tersampaikan ya, nanti bisa. Baik Bapak Ibu, waktunya sangat singkat karena kemarin dengan Ustadz Amar ini materi yang dibagi loro kok nanggung gitu ya. Tema-temanya bagi loro kok nanggung pun panjenengan rumiyin mboten napa-napa. Saya nanti tambahannya, ekstranya. Baik Bapak Ibu, awalan kita berangkat haji nanti ada 2 gelombang. Gelombang pertama itu adalah langsung ke Madinah. Gelombang kedua nanti ke Mekah dulu. Nyuwun ngapunten, niki ingkang sampun nate haji? Sampun nate ingkang tindak haji? Dereng wonten sedaya? Oh nggih. Nah, Bapak Ibu-ibu, gelombang pertama itu nanti ke Madinah dulu. Selama kurang lebih 9 hari. Baru kemudian ke Mekah. Nah, untuk yang gelombang kedua nanti berangkat langsung ke Makkah. Ini yang menjadi perhatian, yakni permasalahan tentang mikotnya. Nah, kalau yang lebih berhati-hati sejak berangkat dari Donohudan sudah pakai baju ihram, lebih berhati-hati, sehingga mikotnya ya sebagaimana di Yalamlam, walaupun juga ada ikhtilaf mikot kuwi nang ngisor yang dhuwur gak ono gitu ya, yaitu khilaful ulama. Nah, kemudian terlepas dari mikotnya di mana, berniat untuk niat haji. Nah, disinilah kemudian dimulai Bapak Ibu-ibu. Saya kemudian bertanya, panjenengan sedaya sampun apal talbiyah? Sampun nggih? Insyaallah. Nah, pertanyaannya, sejak kapan talbiyah itu dimulai? Halo? Sejak ihram, dan ihram itu kok bandara Solo. Ya. Jadi yang benar adalah sejak niat diikrarkan. Nggih. Sejak niat haji diikrarkan, yakni kapan ikrarnya itu?
ketika mikot. Ya, sudah diambil mikot, kemudian diikrarkan untuk niat haji itu, dan disitulah mulai talbiyah. Kapan terakhir talbiyah? Halo? Ketika sampai di Ka'bah, atau ketika melihat Ka'bah, atau sebagian mengatakan ketika di Masjidil Haram. Sudah masuk ke wilayah Masjidil Haram walaupun belum melihat Ka'bah, maka talbiyah berhenti. Nah, tentunya setelah naruh barang di hotel dan sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu-ibu kemudian masuk ke Masjidil Haram melihat Ka'bah. Di situ talbiyah berhenti. Bapak Ibu-ibu, saya tidak akan berbicara runtutan ini, sudah dijelaskan yang lain. Saya akan berbicara yang lain. Yakni ketika kita melihat Ka'bah, maka yang terbersit dalam niatan ataupun hati kita apa? Delok Ka'bah terus kemudian apa? Tawaf, leres. Jamaah yang dimuliakan Allah, tawaf inilah hikmah yang luar biasa. Tahu nggak sejarahnya tawaf? Kenapa kok harus tawaf? Halo? Sudah pernah mendengar atau membaca bagaimana tawaf itu disyariatkan? Kenapa harus bertawaf? Baik. Anak kursi. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada dulu ketika wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataz'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika itu Mbah Adam durung ono. Ya, Mbah Adam belum ada. Maka Allah berfirman bahwa akan Allah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan hadirkan khalifah, pemimpin. Akan berarti belum. Nah, saat itulah jamaah yang dimuliakan Allah, penghuni surga, di dalam ayat itu disebutkan malaikat. Padahal sesungguhnya ada juga dari golongan jin. Maka ketika itu seluruh malaikat pada ayat berikutnya ketika diperintahkan untuk bersujud, ketika kemudian Allah ciptakan Adam, sudah tercipta Adam, kalau kemudian Allah berfirman, bersujudlah kepadanya. Sujud dalam artian bukan menyembah, tapi menghormati. Maka semua malaikat bersujud kepada Adam. Selesai golongan malaikat. Golongan jin ini terpecah menjadi 3. Satu, awalnya menjadi 2 dulu. Satu bersujud kepada Adam. Sebagian kemudian tidak mau bersujud kepada Adam. Paham dari sini, paham ya? Nah, kemudian jin yang tidak mau bersujud kepada Adam ini terpecah lagi menjadi 2. Yang satu, dia kemudian bertaubat lantas bersujud kepada Adam. Sedangkan yang satu, mereka tetap tidak mau bersujud. Maka di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-50 disebutkan di situ, itulah yang disebut dengan iblis. Artinya iblis itu sejak awal tidak mau taat kepada Allah, dan kemudian ketika terjadi dialog dengan Allah, kemudian Allah nas sampai yaumul akhir kamu tidak akan taat. Nah, jin yang bertaubat tadi Allah tidak serta-merta menerima taubatnya.
Kan begitu nggih? Wong taubat itu mesti diuji. Nah, bagaimana dia diuji? Maka kemudian mereka disuruh melintasi jagat raya, mencari tempat di mana Allah tentukan, dan mereka kemudian disuruh untuk tawaf. Ngaten. Bayangkan melintas dari surga, keluar dari surga, alam raya ini, kira-kira gampang mboten? Rekoso banget. Perjalanan yang sangat jauh. Dan ketika ketemu titik itu, Allah perintahkan sebagai bukti mereka taubatnya, yakni tawaflah. Dan titik itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yakni sesungguhnya inna min awwalil baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama atau bangunan pertama yang didirikan untuk manusia, di terjemahannya disebutkan sesungguhnya rumah ibadah yang pertama. Ada yang menafsirkan begitu. Kalau secara zahirnya baitin. Baitin itu ya rumah. Lalladzi bi Bakkah, dulu Makkah itu namanya Bakkah. Jadi di awal-awal ketika Nabiullah Adam alaihissalam sudah diciptakan oleh Allah, masih di surga, rumah ini, bangunan ini Allah ciptakan di dunia, di bumi, yang pertamanya dipakai untuk taubatnya malaikat. Jadi, maaf, taubatnya jin. Jadi Bapak Ibu-ibu, ketika kita berangkat haji, ketika berangkat umroh, pertama kali kita hadir di Masjidil Haram di Makkah, pertama yang dilakukan ibadah itu adalah tawaf. Sama sebagaimana dulu orang-orang golongan yang ingkar kepada Allah, tidak taat kepada Allah, kemudian bertaubat. Nah, bukti taubatnya itu adalah tawaf. Ini hikmahnya tawaf. Maka dari itu, ketika kita berangkat haji, yang pertama kali sebelum ritual haji yang lain, bertaubat kepada Allah, bersihkan hati kita. Umrah juga begitu. Paham ya? Halo? Insya Allah. Maka dari itu, ketika tawaf harus dalam keadaan suci. Ya, harus ke dalam keadaan suci. Saya pernah bimbing umroh, ketika perjalanan mau pulang, baru dia cerita, Ustaz ngapunten, wonten napa? Sak temene kalau wingi pas tawaf nika kula meh kurang setengah putaran niku kula ngentut. Ning nanggung men gitu ya. Karek kurang sithik ngentut. Nembe cerita. Nggih akhirnya pun kula nggih. Iyalah Mas, jenengan piknik kula ngoten. Karena apa? Karena umrohnya batal. Sebab tawafnya tidak sah. Ya wes, diniati sampeyan teko maneh gitu ya. Nah, Bapak Ibu-ibu, sekarang pertanyaan kedua. Panjenengan nate infak sedekah ribuan? Mesti ya, masa puluhan ribu? Mesti insyaallah. Atusan ewu insyaallah. Nate panjenengan infak jutaan? Waduh, mikir-mikir gitu. Saya tingkatkan, nate panjenengan infak puluhan juta? Dereng saat langsung bisa jawab dereng ya. Tapi saya tetap bertanya, nate panjenengan infak ratusan juta? Udah saat dikelompok ke ronggaruan. Saya bertanya yang terakhir,
nate panjenengan infak miliaran? Bapak Ibu-ibu, alhamdulillah saya pernah infak miliaran. Saya ulangi, alhamdulillah saya pernah infak miliaran. Halo, halo. Kok kayak ora percaya ngono sih? Percaya enggak? Insya Allah percaya ya. Saya ulangi, saya pernah infak miliaran. Pertanyaannya, panjenengan kersa mboten kalau ada kesempatan infak miliaran rupiah? Halo, halo. Jawabannya kok ora kompak. Wah, ijek maneman ya. Nah, ibu bapak, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat Ansor, ya Rasulullah, kok kita harus tawaf 7 lingkaran, 7 putaran itu maknanya nopo ya Rasul? Ini orang Ansor. Orang Ansor ini kebanyakan orang-orang pedagang. Wong dagang kuwi ning pikirane anake napa? Jenengan sing ngendika lho ya. Aku khawatir nyindir sing pedagang-pedagang itu. Maka kemudian Rasulullah menjawab, sekali lagi karena orang Ansor itu kebanyakan pedagang. Ketahuilah, sesungguhnya setiap kali kalian tawaf 7 putaran dengan sempurna, kemudian disempurnakan dengan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, itu setara dengan membebaskan seorang budak yang sempurna. Membebaskan budak yang sempurna, artinya budaknya ya ora kaya sing ngomong. Nek sing ngomong iki ngangkat karung 20 kilo wis medeng-medeng ya. Pamane wis nati boyoken ping 3. Sekarang kalau angkat-angkat berat dikit pasrah liyane. Tapi budaknya itu kayak pemain NBA. Melayu buanter, awake gede, dhuwur, roso, mangane oke. Ini setara satu budak sempurna itu setara dengan 100 ekor unta. Ini hadisnya jelas, artinya sahih. Berapa satu ekor budak? Satu ekor unta, satu ekor budak, satu ekor unta. Paling murah unta kuwi 20 yuta. Paling murah kuwi. Karena unta itu di atasnya sapi. Paling murah, katakanlah pakai harga yang paling murah wae 20 yuta. Lah nek ping 100 pira? Pinten? 2 miliar. Nah, itulah. Sudah sekian banyak kali saya tawaf, insya Allah niatnya apa? Ketika mau berangkat, insya Allah hari ini saya akan berinfak miliaran rupiah. Sesuk meneh rada kesel, ayo infak miliaran rupiah. Sekian kali membimbing jamaah haji, saya haji 2 kali. Yang pertama haji sendiri, yang 2-3 amanah bimbingan. Umrah sudah sekian lama, insya Allah infak miliaran. Dados menawi panjenengan kalau wau ora percaya nek wis infak miliaran, maksudnya apa yo duwe duit ngoten nggih. Infak tidak harus dengan setara dengan itu. Siap mboten panjenengan mangke niat infak miliaran? Insya Allah. Mula diniati kenceng. Arab tembudi, ayo infak miliaran. Kados ngendikane Ustaz Badawi Kolomben, bismillah. Aku untuk ganjaran jariah ya, insya Allah. Nah, kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya kalau membimbing jamaah umroh, setiap Senin dan setiap Kamis jamaah saya ajak untuk berpuasa. Karena apa? Karena sesungguhnya ini adalah tempat yang mulia, tempat yang dilipatkan pahalanya 100.000 kali. Jadi kalau kita sekali sholat di Masjidil Haram, ini setara dengan kita sholat di masjid samping ini 1.000.
Bayangkan. Saya pernah hitung. Nek 100.000 kuwi padha karo 20.000 dina. 20.000 dina kuwi setara dengan 83 tahun 5 sasi. Itu salat pisan tok. 83 tahun 5 sasi. Lah nek jamaah haji itu rata-rata 28 dina di tanah suci pun dihitung dhewe nggih. Subhanallah. Maka wajar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika al-hajjul mabrur, haji sing mabrur, laisal jaza, ora ana balasan yang pas, yang layak kecuali apa? Ilal jannah. Subhanallah. Karena apa? Karena jamaah haji itu ketika dia sholat di Masjidil Haram, kalau sekali sholat itu 83 tahun, sekali itu, padahal sedina ping 5 ping 28 ping 83 tahun. Subhanallah. Itulah yang kemudian menjadikan surga. Maka dari itu tidak ada balasan bagi jamaah haji kecuali surga. Yang selanjutnya, ini yang tidak banyak difahami juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bangunan Ka'bah, Mas. Nah, ini sudah ada. Ya, ini ada bangunan Ka'bah. Kemudian ini ada jamaah yang dimuliakan Allah yang disebut apa? Hijr Ismail. Pertanyaan saya, kenapa kok ada Hijr Ismail? Halo. Nah, siapa nanti yang pengen materi lengkap, silahkan WA di password tadi. Segera saya kirim satu file lengkap bukunya. Ini satu bagian saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sesungguhnya ketika kita melihat Ka'bah, yang kita rasakan adalah halal. Maksudnya apa? Dulu ketika sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy merenovasi Ka'bah. Dan aturannya, silahkan semuanya mengumpulkan hartanya untuk renovasi Ka'bah, tapi harus benar-benar dari harta yang halal. Nah, ini benar-benar dengan harta yang halal. Karena apa? Ketika itu ada perjudian, wis ono. Ketika itu ada zina, wis ono, dan sebagainya. Terkumpullah, dan ketika kemudian terkumpul, harta yang terkumpul itu hanya cukup untuk membuat Ka'bah yang kotak itu. Nah, sebagiannya tidak cukup, uangnya tidak mencukupi, maka kemudian ditoto batu setengah melingkar. Dan setengah melingkar itu, bangunan Ka'bah itu aslinya ya yang kotak dengan setengah lingkaran ini, atau Hijr Ismail itu. Itu cuma diberi nama aja Hijr Ismail, gak ono hubungannya dengan Nabi Ismail. Walaupun namanya Hijr Ismail, tidak ada hubungannya. Nah, inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita melihat Ka'bah, di rumah kita ada gambar Ka'bah, maka mengingatkan kepada kita, ojo nganti ono bondo sing haram di rumah kita, di perdagangan kita, di bisnis kita. Ojo nganti ono siji upo sing mlebu ke anak kita, ke istri kita, keluarga kita, itu yang haram. Karena apa? Begitu kita masuk rumah ada gambar Ka'bah. Oh, Ka'bah itu sesungguhnya sejarahnya begitu. Dan ketika Rasulullah membangun, tetap membiarkan ini, dan sampai sekarang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian setelah kita tawaf, dan beberapa
peristiwa tentang di Masjidil Haram dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Tapi jam itu ya. Sudah jam 7. Ya, maka dari itu masih banyak gambar yang nanti bisa kita sampaikan hikmahnya, pelajarannya. Nah, kita baru di Ka'bah itu. Silahkan nanti kirim kepada kami dengan password tadi, langsung saya sampaikan utuh satu buku. Saya kira begitu ya. Saya tidak mau panjenengan terutama yang punya amanah kerja dan sebagainya terganggu karena amanahnya sampai jam 7. Maka dari itu nyuwun pangapunten wektalipun sampun cekap pramila sekali lagi mohon maaf, semoga sedikit ini bisa membangkitkan ghirah kita, semangat kita, saged memberikan suluh semangat sehingga kita menjaga diri kita, kesehatan kita sampai nanti kita tindak haji insyaallah pulang dengan menyandang hajjul mabruran laisal jazaa'il jannah. Amin. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.